makna hidupmu yang sesungguhnya? Apakah hanya mengumpulkan harta? Apakah hanya mengejar impian? Apa makna sukses yang sebenarnya? Sukses itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang bisa kamu kumpulkan, namun dari seberapa banyak orang yang bisa terbantu untuk ikut naik bersamamu. Halo teman-teman pengusaha se-Indonesia, perkenalkan nama saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan apakah The Entrepreneur Society itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah, kita adalah sebuah pergerakan di mana teman-teman, para pejuang impian, bujang dan bisa bergabung bersama-sama untuk berkolaborasi dan saling belajar, saling meningkatkan, saling menguatkan. With my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di base campnya, headquartersnya dari founder dari TES, ada Clemens Raharja. Halo bro, thank you so much. Waduh, gue senang banget yang bisa duduk di sini nih. Ini, wah, dengan banyak sertifikat-sertifikat. Gitu lah, jadi malu. Thank you nih, udah meluangkan waktu. Pasti lu kan sibuk banget nih kan, bisnisnya banyak. Tapi thank you so much. Bro, ceritain dong, gimana nih awal mulanya The Entrepreneur Society? Tapi sebelumnya perkenalan dulu, silakan bro. Wah, perkenalan gimana? Tembak ya? Ke lu atau ke kamera nih? Ke kamera boleh, ke gue kamera lah. Kagak gue boleh lah, ngapain santai, ngomong santai lu. Siap. Jadi, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clemens Raharja. Saya selalu perkenalkan diri sebagai founder di The Entrepreneur Society. Ini, jadi kalau ditanya tadi The Entrepreneur Society itu apa? Ini tuh sebenarnya sebuah komunitas pengusaha yang dulu dibentuk tuh dari kita untuk kita, dari teman-teman juga. Ya, visinya tuh untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi. Asik. Jadi kita pengen supaya semua orang yang punya tiket baik semua tuh bisa bergabung bareng-bareng, bertumbuh, berkembang bersama-sama. Indonesia tuh negara yang sangat kuat banget soalnya. Kalau kita bisa bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita juga sebenarnya mau mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi misinya di Entrepreneur Society ya untuk bikin event-event, terus bisa bikin kayak gathering, kumpul-kumpul, saling mempertemukan satu dengan yang lain, ngebantu para pengusaha ini bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Makanya saya selalu bilang karena dulu waktu dari masa perantauan, ya kita bertemanlah dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, gitu kan. Tapi bertemannya harus tulus. Jangan temanannya, wah gue mau deket sama kakak Ruby. Biar bisa diliput nanti jadi tenar, ya gitu. Kalau kayak gitu nanti temenannya nggak tulus lagi kan, nggak seru gitu loh. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk bantu orang lain, bantu teman-teman dulu, dan itu justru nanti hasilnya kelihatan. Kalau nggak mungkin bisa kenal juga kan sama Koko Gantung satu ini kan. Bener. Asik. Kata kuncinya bantu sama-sama. Ini kita bantu. Nah, ini jadi dari tahun berapa tadi bro memulai The Entrepreneur Society? Sebenarnya sih kalau ngomong mulainya kalau gue berkomunitas itu tuh dari zaman dulu pas perantauan. Jadi waktu dulu 2000, ketahuan umur nih, 2003 waktu mulai kuliah ke Melbourne itu dengan segala keterbatasan yang ada, itu mulai bangun komunitas dulu di sana, komunitas anak rantau. Singkat ceritanya ya teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya kita di The Entrepreneur Society. Kita udah pernah ceritain juga dulu waktu saya mulai ngerintis tuh dari nol, dari segala keterbatasan, dolar naik gila-gilaan, seperti apa. Nah jadi dari situ dulu crowd-nya itu adalah saya selalu ngajarin fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya datang belakangan. Cocok. Bener, setuju banget. Itu dalam tuh. Dalam. Kalau kita ngomong gitu kenapa? Karena dulu kita bangun komunitas itu isinya tuh anak-anak rantau bro. Jadi ngebantu supaya anak-anak rantau transisinya nggak sesusah gue dulu waktu pertama kali ke sana. Anak Indonesia yang bantu? Atau semua anak rantau. Jadi international student. Jadi awalnya gimana? Ini gue cerita ngulang singkat boleh? Iya boleh dong, apa-apa. Jadi waktu dulu tuh satu semester pertama gue tuh nggak kenal siapa-siapa, ke kota baru, bahasa baru, nggak tahu apa-apa tentang di situ. Dianterin sama nyokap yang sama butanya, belum pernah ke sana juga. Jadi benar-benar tuh kayak waktu yang ngeblend. Pokoknya benar-benar datang ke kampus, yang penting daftar kampus, terus habis itu udah gue dibantuin sama satu
temen yang gue anggap tuh sebagai salah satu malaikat dalam hidup gue lah. Itu kan si Susanti, namanya Santi Lim. Itu dia yang ngajarin gue tuh naik kendaraan umum, ngelapor konsulat jenderal, nyari buka bank gimana, beli handphone, terus telepon di sana sama beli kartu telepon kalau perlu buat nelpon internasional call. Zaman dulu nggak ada WhatsApp. Nggak ada teknologi kayak sekarang, jadi telepon pakai telepon umum bro, telepon umum ke server baru nyampe international call gitu kan. Nah itu mesti beli pulsa prabayar kartu terus di ini, jadi belajar banyak beli barang murah gimana, beli dulu transisi juga ember sama gayung bro. Kalau di sana toiletnya kagak ada selang, nggak ada air guys. Tisu ya. Roll tisu doang dan ruangan kecil. Nah nggak ada bak mandi, nggak ada apa gitu kan. Jadi kalau otak bisnis sudah jalan dulu jualan ember gayung tajir gue. Khusus for Indonesian people ya. Asian people bro. Still using it. Makanya jadi ya cuman dibantuin itu sampai akhirnya pas awal semester kedua gue ikut volunteer di kampus ngebantuin anak-anak rantau. Dari situ singkat cerita jadi bisnis pertama gue jadi jualan kartu telepon. Terus dari itu kan komunitas sih, kartu telepon kan kebutuhan kan. Iya. Terus sampai akhirnya kita jualan apalagi kebutuhan. Pokoknya gue semua bisnis supply kebutuhan ya. Supply kebutuhan sambil bantu rantau. kan? Betul. Sambil bantu. Iya, kan pasti butuh beli juga kan. Betul. Itu. Jadi bantu orang dulu mulainya dulu gitu. Jadi gue ngebantunya dengan knowledge gue yang cuma 1 semester lebih awal. Gue lebih tahu kota ini kayak apa, cari makan murah di mana, sayur murah di mana biar bertahan hidup kan. Gue ngasih tahu itu, tersadar nggak sadar justru kebangun kepercayaannya sampai akhirnya jadi transaksi. Jadi transaksi. Akhirnya Kak Clemens gimana nih gitu kan? Iya, itulah makanya gue bilang kalau mau jualan tuh jangan hard selling, bantu orang dulu, betul kan? Inilah prinsip itu tadi. Ketika lu bantu orang betul kan, kebuka deh. Betul. Terus mau beli apa lu semua ya. Betul. Ya dulu awalnya gitu. Jadi akhirnya terus bisnis berikut gua tuh tour travel. Ya, berkembang tuh ya? Day trip. Ya kan day udah trip, ada ya? komunitas. Karena keluarganya datang. Pertama nggak murid-muridnya dulu karena mereka butuh teman kan. Iya murid-murid. Iya butuh teman, kita bikin tur bareng, sewa bus gitu kan. Nah terus akhirnya mulai mereka butuh apa lagi? Butuh tempat tinggal kan. Jadi broker kos-kosan. Waduh. Makanya nyambung ke properti kan. Jadi sampai akhirnya gue bisa nyewa rumah sendiri. Dulu masih nyewa tuh. Ilegal sih katanya, subletting nggak boleh. Karena kan versi sana ya. Versi sana. Jadi kayak lu sewa rumah kan ada 5 kamar tuh. Lu sewain lagi. Gue sewain lagi per kamar. Tapi gue isiin di situ ada ranjang, ada lemari, ada heater, ada ini ya. Pokoknya itulah, heater kan kebutuhan di sana sama ada meja belajar. Basic aja. Ditambah-tambahin pokoknya lu pakai modal sendiri ya. Iya, tapi lu jual secara lu tahu modal itu dari mana nggak dulu susahnya. Jadi gue tuh dulu mungut di pinggir jalan, Bro. Kalau di sana ya orang sana tuh kalau udah beli barang baru, barang yang bekasnya ditaruh di pinggir jalan. Di pinggir jalan dibuang aja. Wah, gue di sana ngamplas meja, pakai pilok gitu kan. Ya. Apa juga yang meja masih bisa kepake. Iya, gitu bagus-bagus pasti kan. Kursi masih bisa gue permak ya, gue permak. Karena mereka mau jual juga repot mahal. Maksudnya mau buang susah kan? Iya, karena kalau buang itu biasa dari pemdanya, city councilnya tuh setiap minggu atau setiap bulan tuh ada yang ini hari untuk yang barang-barang besar ditumpukin semua. Enggak, ditumpukin aja di situ. Nggak tahu mereka kemana tuh. Dulu waktu zaman TV tabung bro, ganti ke TV yang pipih tuh. Banyak banget ditinggalin bro. Itu jadi gue jadiin TV buat di kos-kos. Ya anak rantau dana mepet. Iya bangga banget. Itu jadi peluang justru. Mulai dari situ akhirnya jadi kos-kosan sampai akhirnya gue mulai promosiin ke sini kan orang. Jadi kalau di sini kan ada college yang ngirim anak-anak ke sana. Iya. Itu 2007 2008 tuh. Dari tadi 2003 gue kuliah kan udah berapa tahun jalan. Nah itu gue orang tua muridnya bilang oke deh Clemens anak om ngekos sama kamu. Tapi kayak kalau cuma ngekos tahun kayak rugi ya. Kalau om mau beli bisa nggak? Jadi gue referensi teman-teman yang agent properti di sana bro. Iya. Itu sekali hit bisa dapat duitnya lebih gede. Lumayan. Dulu gue cuma dapat 2.500 tuh. Sampai akhirnya gue 2009 ngambil real estate agent license. Itu masih ada tuh plakatnya. Area IV tuh. Real estate Victoria gitu kan, Institut Victoria. Jadi gue jadi property agent, nyambungnya ya akhirnya orang-orang yang asing ini mau beli di sana. Connect sama lu ya? Nah, begitu gue tahu ternyata komisinya 2,2%, gue bilang, cuma 2.500 50-50 dong. Asik. Mulai namanya gitu. Iya. Jadi awalnya dari apa? Gue pilih segmen anak rantau. Gue bantu anak rantau karena gue anak rantau. Betul. Nah, gue di Indonesia bangun tes ini kenapa? Karena gue tahu waktu 2014-15 gue mulai bolak-balik, pengusaha tuh nggak gampang. Iya. Lu mau curhat sama orang yang salah susah. Iya. Lu curhat sama orang tua
malah bikin mereka stres. Iya. Lu curhat sama pasangan hidup lu, maka nanti diomel-omelin, lu nya tambah stres. Iya. Mendingan kalau di rumah kan everything okay. Iya, gitu. Di luar sana lu baru berjuang ya. Rasanya kan aduh gimana ya. Dateng gak Koko Clement? Jadi akhirnya awalnya terbentuk tuh cuma dari kita pertama ngumpul di restoran. Akhirnya ya masalah apa kita coba gali curhat. Akhirnya di situ gue pernah ngalamin gini, kita gini. Gue gini. Ada legal guardian kita si Ana Agustin itu juga dia benar-benar yang ngebantuin tuh soal perizinan, peruntukan segala macam, haki yang lain-lain. Akhirnya jadi mulai terbentuk ekosistemnya. Mulai dari situ di Entrepreneur Society kita baru mulai brand itu. Sebenarnya kita mulai ngumpul tuh udah dari 2015-16. Cuman kita officially pakai nama di Entrepreneur Society itu per 2017. Pas kita mulai lebih sering ngumpul sebulan sekali. Pertama tuh dari kafe teman. Ya kita kan ngeramein kafe lah ya. Kafe teman ya. Itu penting loh ya. Iya kayak gitu awalnya. Jadi kita ngumpul ya. Sampai sekarang ya ada ruangan sendiri di sini kan lumayan gitu kan bisa. Ya. Ya gitu kan, jadi bisa teman-teman mau bikin event juga di sini jadi community center kan lucu juga gitu loh. Iya. Jadi awalnya dibangunnya ya dengan segala keterbatasan, sekali lagi ya membershipnya juga gratis bro. Gratis tuh. Ini dia kan? Gratis. Ya sekarang kita udah ada karena kan banyak yang akhirnya jadi mentorship session itu juga awalnya gratis. Gue banyak ngebantu teman-teman untuk berkembang dari kita bikin kayak bootcamp. Ini ada posternya nih, ini bootcamp nih. Ini juga banyak orang-orang hebat yang ada di sini nih sekarang gitu kan. Dulu bootcampnya juga sosial, sifatnya tuh lebih ke arah ya kayak lu kalau ngomong bootcamp dengan ilmu praktis yang kalau keluar dari situ lu bisa praktekin, bisa jalan. Itu nginep di hotel bintang 4, dapat makan termasuk kamar. Kita cuman hargain kayak berapa tebak kira-kira deh per kepalanya deh kira-kira berapa deh. Udah termasuk nginep, Sabtu seharian tuh makan siang, makan malam, 2 hari, snack, 2 hari Sabtu Minggu. Minggunya tuh 2 juta kan? 2 juta kan? 2 juta. Kita dulu early bird mulai 1,5 bro. 1,5 ya. 1,5 sampai 175 ya kan? Benar-benar ya kalau udah last minute 2 gitu kan. Tapi ya emang itu buat benar-benar tujuannya biar komunitasnya makin besar. Jadi nanti yang di sini yang bisnisnya berkembang, nanti mereka ikut sharing juga gitu loh. Benar-benar kita dari kita untuk kita. Benar-benar ya kalau komunitasnya makin besar, ya kita bisa punya lebih banyak inilah network kan. Minimal contoh lu punya bisnis, ya kalau 10 orang tahu, mungkin mereka nggak jadi customer, tapi mungkin teman-temannya ada yang butuh referensiin kan? Bisa referensiin betul sekali. Gitu. Mulainya juga ya dengan segala keterbatasan, tapi here we are. Iya, makanya nih. Bisa ketemu sama Koko Ruby asik. Begitu gue tahu, gue langsung hari itu juga oke gue gabung. Siap. Tahu gue gabung. Bold and Beyond. Iya, Bold and Beyond gitu kan. Karena ya tadi gue melihat ada value-value yang luar biasa gitu kan. Karena start dari bantu orang. Ya. Jadi ada kesamaan gitu loh. Gue merasa dan emang bener siapa yang lu bilang gitu loh. Karena emang bisnis itu kan helping orang sebenarnya kan. Betul. Berikan solusi kepada orang. Kalau lu nggak bisa memberikan solusi kepada orang atau bantuin orang, bisnis lu akan mati, gitu kan? Betul. Nah, start fondasinya dari itu dulu bantu orang. Kalau lu sendiri aja nggak mau bantu orang, gimana mau buka bisnis? Ibaratnya gitu. Iya. Mindsetnya itu dulu, gitu kan? Dan kenapa gue ngajarin gini? Jadi di tes itu selalu kita udah ada kurikulum dasarnya kan dari dulu. Ini dari pas lagi ngomong masa perantauan, dari kerja dulu, dari berkarir, terus sampai akhirnya ngerintis, jatuh bangun, belajar, ikut seminar, baca buku segala macam. Ini kita compile jadi kurikulum dasarnya di The Entrepreneur Society. Nah, basisnya itu ada 4 esensi kewirausahaan. Itu pakem mindsetnya sebagai pengusaha. Terus nanti ada 6 kelas. Nah, ini teman-teman semua udah ada deh di YouTube channel kita, di elites.id juga ada. Itu kan di subscription untuk kita punya e-portalnya juga udah ada. Website ya? Iya, di website bisa nonton lah gitu. Jadi di elites.id tadi websitenya itu teman-teman bisa coba cek. Jadi kelas 1 sampai kelas 6, setiap pengusaha pasti akan ngalamin kelas ini, di mana kelas 1 baru mulai, mungkin masih palu gada, omset belum stabil, sampai kelas 6 itu tuh di mana kamu udah mau legacy-nya apa, mau ngomongin franchise, merger, akuisisi, venture capital, IPO, ya kan, itu semua kelas 6 tuh, exit-nya kemana. Nah, untuk nyampe kelas 6 tuh ada 8 core, jadi 4, 6, dan 8. 8 core itu 8 core perusahaan di mana semuanya tuh harus kuat kalau mau naik ke kelas 6. Contohnya dari sales-nya, mindset-nya, dari branding, marketing, PR-nya, ya kan, leadership-nya, culture-nya, HR-nya, business automation-nya, finance-nya, itu semua harus kuat gitu loh. Itu yang diajarkan di sini sebenarnya. Cukup komprehensif, tapi ya karena kita memang kita lumayan apa ya disebutnya ya inklusif aja lah udah, kita nggak pernah benar-benar ngiklanin atau apa ya, dari teman ke teman ikut, teman ke teman ikut gitu kan. Ya harapannya justru teman-teman yang ikut di sini, yang ikut
ngerasain benefitnya Iya, ya bisa iya. ngajak Bisa teman-temannya referensi lah lagi ya. gitu kan. Iya. Iya, bisa referensi Itu. lagi. Nah, yang tadi aku ajarin tuh 4 esensi ini nih Iya, yang mungkin nyambung sama lu punya value, Bro. Iya. Kayak kita ngomongin yang pertama tuh peluang ada di mana-mana. Betul. Nah, cuman kuncinya di mana? Banyak orang nanya, tapi nyari peluangnya gimana nih Kak Clay? Yang kedua tuh, esensi kewirausahaan nomor 2, fokus bantu orang lain dulu. Iya. Rezekinya datang belakangan. Iya, Nah, betul. untuk orang yang baru mau mulai, yang ketiga itu tuh ya sebenarnya sesimpel jual produk mau barang atau jasa punya orang lain dulu. Iya. Sampai kamu bisa ciptain produk Produk kamu sendiri sendiri, atau iya. brand kamu. Dulu Iya. gue jualan kartu telepon mah kagak ada brand. Mau gimana anak rantau? Gue cuma Iya lah, pulakan lu pasti doang, bro. bantuin orang lain dulu kan, bantuin Iya. perusahaan orang lain lah ya Iya, kan. nah, Iya. itu ada mereknya tuh, ada Sunshine, Iya. ada Be Happy, ada apa dulu Indochina, Indoviet, ya kan Iya, tergantung iya. mereka segala macam kan. Itu orang-orang taunya kalau mau beli kartu telepon beli kartunya Clemens. Jadi brandnya brand lu kesana. Iya. Padahal Jadi, itu kan jadi brand. Iya, Sebenarnya siapa jadi, yang menjual? Nah, jadi kita bisa bikin itu Yes. ke sana. Tour, ada busnya tuh ada Extra Green, Iya, AAPT gitu kan. Kalau mau tour, turnya Clemens. Kenapa? Iya. Karena dulu biasa satu orang tuh kalau setengah hari 75, kalau seharian penuh bisa 150 tuh dolar. Gue bikin yang punya kartu pelajar, itu cuma 50, bro. Itu dia tuh. Nah, Keren, kita keren. bikin gitu kenapa? Tapi ada minimum nih. Iya, kuantitinya mesti memenuhi itu Kalau dong. nggak Iya kebayar kan? busnya, Iya. gitu kan. Lalu caca lagi tuh rame-rame. Nah, ya. akhirnya gue Gabungan. bikin lagi promo kalau lu ngajak 10 orang, lu gratis. Itu Jadi smart kan banget. murid kan cepet tuh, tur murah kalau ngajak 10 dia gratis. Iya, cepet beritanya spread of mouth-nya cepet banget viral. lucu. Iya. Jadi ya udah akhirnya dari situ Iya. 50 bayar, 5 gratis, busnya 57. Iya, Gua lu dua lagi. masih ada 2 kursi gratis Iya, kan. iya. Gua masih duduk ikut tur gratis gua, bro. Iya, Jadi itu mulainya dia. dari situ. Jadi benar-benar ya jual barang atau jasa punya orang lain dulu sampai lu bisa ciptain, lu punya brand atau lu white label Iya, atau lu white OEM label itu kan. nggak masalah, iya, Kayak gitu kan iya, iya, sebenarnya iya. konsepnya. Itu sih. Sama yang terakhir, modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Maksudnya apa? Jadi kalau modal, gue selalu ngomong gini biar teman-teman yang baru dengar kan bisa relate. Iya. Mau levelnya setinggi apa, serendah apa juga bisa relate. Karena modal kita kalau mau mulai bisnis kadang-kadang mikirnya cuma dari duit kan, finansial. Padahal Aduh nggak nggak ada juga. lah, nggak ada duit lah. Gimana mau ini susah, ntar duitnya hilang lagi. Modal kita tuh lebih dari waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi itu modal. Jadi Iya. gue dulu mulai ngerintis tuh dengan duit terbatas banget, bro. Iya. Tadi ada rantau kan? Ya anak rantau, gitu kan. Iya. Anak rantau banyak yang tajir. Iya, tapi kan kalau di sono dia kan kayak ya tadi ya butuh ngapa-ngapain juga Oh, butuh iya, dibantu iya, kan iya. tadi kan. Heeh. Iya, Nah, dimana dulu- nggak cuma punya duit aja gitu kan, tapi ya butuh ya tadi koneksi dan lain-lain kan. Betul. Mesti mau begini gimana nih, mesti gimana kan tadi kan. Betul. Ya, itu dia. Makanya jadi ya dulu mulainya dari situ, akhirnya tahu ini yang kita bagikan di The Entrepreneur Society. Dan ya di tes sendiri kita eventnya tuh lumayan banyak sebenarnya. Jadi kita ada beberapa kayak kita tuh berharap ini yang kita lagi kerjakan nih. Ini ada nih. Coba gue tunjukin ya. Kelihatan nih. Manifesto. Ini majalah bulanan kita, e-magazine sebenarnya. Jadi e-magazine ini tuh nanti kita ngeliput, ada member-member kita juga di dalamnya gitu kan. Kisah-kisah expose segala macem. Ya ini harusnya e-magazine, cuman ini kita print aja buat display gitu kan. Nah, kita ngelihat kayak gini. Terus ada beberapa lagi kayak kita ngomongin nanti kayak YouTube channel nih bareng. Kalau bisa ngundang teman-teman yang udah layak diangkat, Boleh. bisa diliput juga kan sama. Bisa banget. Mantap. Bisa banget Nanti- dengan senang hati. Nanti next Tadi kita konsepnya kan kolaborasi dibantu. lebih banyak tuh kan. Oh iya, banyak banget. Dan gua amazed juga lu juga ada kayak awarding night ya. Betul. Itu keren banget komunitas yang ada punya awarding night gitu. Gue liat pemenang-pemenang, wah emang itu kan salah satunya Christina Lee waktu itu ya. Christina Lee Wah, tuh member mantap banget. 2020 tuh dia tuh. Iya. Itu sama Cici Christina juga, dia orangnya humble banget dan Iya, dia iya, baik iya. banget sih. Lu udah pernah ketemu? Gue pernah ketemu. Oh, udah. Iya, di komunitas Udah apa pernah waktu itu acara apa? liputan sama dia belum? Belum. Dia kayaknya lagi jarang YouTube dia sekarang. Oh, Nah, iya. dia dulu tuh ya kenalnya dari mana? Itu dari Nicole. Nicole Kurniawan itu foundernya Graha Iras Interior. Actually bisa nyambung ke lu juga tuh, ntar gua boleh, konekin dengan deh. senang hati, Interior boleh. kontraktor dia kan. Iya, Nah, bisa, jadi bisa. si Nicole Kurniawan ini member, udah teman lama sih. Dibilang member tes banyak kan teman-teman lama yang akhirnya jadi teman baru yang jadi teman lama juga anyway gitu kan. Yes. Si Nicole ini dia lagi waktu itu ngurusin apartemennya si Cici. Terus dia bilang kan, Cici, lu kayaknya harus kenal nih sama Ko Clemens gitu, dikenalin. Terus akhirnya si Christina ngeliput, datang ke kantor dulu masih Mangga Besar kayak wow. Terus pas lagi gue juga kan rada kurang gaul gitu ya, nggak kenal sama dia gitu. Terus habis itu lucunya pas ini
pas dia mau dateng, terus anak-anak bilang, kan kita kan agency yang gue kan ada branding marketing agency yang Hello Monday Morning, kantornya kan bareng sama Tes tuh. Nah itu anak-anak bilang, kok ini YouTuber top nih gitu. YouTuber top nih, terkenal nih, ratusan ribu followers ya katanya dia subscriber. Nah terus hah, serius lo? Wah kalau gitu, YouTube kita rapi. YouTube kita rapi sekarang. Jangan malu-maluin, nanti kalau kita saling collab, malu-maluin guys, kita kan. Ya udah, aduh, Cici kalau nonton, sebutnya maaf Cici. Itu Cici Kristina tuh salah satu orang baik yang benar-benar, gue nggak pernah minta kenal sama orang-orang besar. Tapi kalau kita tulus, Tuhan yang mempertemukan sih bro. Gue yakin banget sih. Kayak ketemu sama lu juga tiba-tiba kita dikenalin sama Peter ya? Peter Scherer. Peter kan waktu itu posting gitu kan. Oke, Pete, gue dateng deh gitu kan. Iya, gue dateng. Di Flay, iya. Di Flay gue duduk nonton gitu kan. Iya, ada Peter, si Eric kan, Eric Handali tuh member lama juga tuh. Itu dari dia foundernya Blinkcang. Iya. Itu nanti lu mesti. Udah liput. Udah Peter udah, ya kan, Eric udah. Nah makanya lu kenal Eric dari mana? Eric gue kenal lama dulu. lu kenal duluan. Lama sebelum pandemi lah. Iya dulu. Sebelum pandemi, itu dia ini. Dan gue ya fokusnya nggak cuma Blinkcang belum. Dia punya apa? Waktu itu dia punya co-working space. Bener, Sanctuary Space. Sanctuary Space gue bantuin promoin. Iya. Gitu. Karena tadi mindset gue sama, gue bantu orang udah. Yes. Dan ya itu tadi bantu aja udah, gue nggak ngelakuin apa-apa lah pokoknya. Iya. Nah itulah gitu. Nanti jadi bisa member bikin media. Jadinya gitu, keren. ada investor. Keren. Yes. Nah, makanya tadi prinsipnya sama kayak lu, makanya gue agree banget gitu. Iya. Gitu. Wah, gue mesti belajar tuh kalau untuk kita, karena kita selama ini kan tesnya sosial. Gue nggak pernah mikir dari media-media kita dimonetize kan. We don't know sih, nggak tahu kan lu bilang kan kita bantu orang nggak tahu kita ketemunya di mana gitu. Betul. Iya kan? Ya dari apa yang bantu, ya kita nggak tahu kan nabur aja kan. Betul. Yang menuai yang mana kita nggak tahu, tapi benar sih prinsipnya gue setuju banget, makanya klik gitu loh. Klik banget. Oke, what's next dari tes bro? Oke, kalau tadi award, jadi kita tuh pengen award ini sebenarnya kita udah 3 kali. Oh iya. Kita pengen kesinambungan. Jadi tes ini kita pengen bikin sebagai jadi komunitas yang bisa menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita udah mulai lagi roadshow nih sekarang kan. Kemarin ke Surabaya. Ketemu teman-teman Surabaya juga senang banget sih. Itu kayak banyak orang-orang hebat sih sebenarnya yang punya resources yang mau ngebantu, dan banyak orang-orang yang butuh dibantu juga sebenarnya UMKM gitu kan. Betul, setuju. Tes kita tuh udah pernah 2020 dengan Kemenaker. Kita sama waktu itu sama Wewocraft itu kita bikin ada UMKM 250 UMKM, terus tiap minggu dikirim ke sana pilihan di seluruh Indonesia. Jadi ketemu dari Kupang, ketemu dari NTT, ketemu dari Manado, ketemu dari Sulawesi, macam-macam keliling. Jadi benar-benar itu UMKM pilihan sama Kemenaker waktu itu. Itu kita beberapa member jadi pengajar di sana. 2021 itu juga kita diundang sama IO-nya, kita juga jadi pembicara di literasi digitalnya Kemenkominfo. Itu saya bisa ngajak ada sekitar 40-an lah, kira-kira 40-an member tes tuh untuk jadi narasumber. Kebayang ya, kita pengen ciptain platform yang bisa lebih mengekspos para member seperti inilah nanti ke depannya supaya bisa ngebantu teman-teman biar bisnisnya berkembang. Tapi yang bisa diangkat yang minimal udah kelas 4 ke atas nih. Karena kalau brandingnya tinggi tapi habis itu nanti rame terus habis itu dia nggak bisa deliver kan kasihan juga, nomor mata dua kan. Makanya kenapa jadi ya member-membernya juga harus setia ngerjain PR, ngerjain yang ikut dari ilmu pelajarannya segala macam supaya bisa nanti jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan buat sesamanya lagi di daerahnya masing-masing gitu. Harapannya sih ya dari award ini tuh bisa menjadi satu pemicu, kan itu diliput juga tuh di beberapa media kan, nanti ya media partner makin banyak, terus kita juga bisa award ini tuh bisa lebih menginspirasi banyak teman-teman untuk ayo kita ngejar nih tahun ini. Kita juga ada social impact. Salah satunya contoh, Kopi Bajo lo udah liput belum? Nah, Kopi Bajo nanti sama David sama Franz, kita lagi ngobrol kemarin sama ini si Martin, kenal Martin? Martin apa? Anugrah. Tahu. Iya. Tahu nah, Martin Anugrah. Cameo. Kita mau liputan juga tuh ke sana tuh. Jadi boleh. Nanti gantian sama kakak Rich, kira Rins, asik. Jadi kan kalau kita bisa. Cameo tuh dulu awal-awal YouTuber top juga itu. LDP, Cameo, zaman-zaman. Nah, kita mau collab ke sana, ya kita harapannya sih supaya bisa ngangkat teman-teman lah lebih. Jadi apapun yang saya punya resourcesnya, gue punya teman-teman kenalan network ya, dari tes punya resources network pada suka nyari kan, kok mau nyari ini ada nggak? Ini ada yang punya ini nggak? Ya kita konekin aja udah gitu. Bener. Semua konekin aja. berteman dengan tulus dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi next step kita
ya mengembangkan tes ini jauh lebih besar ya. Semoga teman-teman juga bisa ikut bergabung. Dan nanti ya kalau misalkan emang mau apa ya istilahnya bisnisnya dimentorin langsung boleh, mau nanti kalau misalkan kayak branding marketingnya dihandle sama Hello Monday Morning juga boleh, di hmm.co.id. Terus kalau misalkan nanti teman-teman ada yang perusahaan-perusahaan yang cukup besar yang mungkin nonton di sini, kita ada unit bisnisnya juga, jadi tesnya memang sosial, tapi kita bangun unit-unit ini tuh supaya bisa mendukung si tesnya tetap bergerak. Iya dong. Gitu kan, jadi anak perusahaan-perusahaan sih sebenarnya, jadi kita dukung, bukan anak perusahaan lah, unit usaha lah, supaya bisa keuntungan dari sini tuh mendukung si tes dan para member-membernya bro gitu loh, karena membershipnya gratis, gimana nih kalau nggak sustainnya pakai apa gitu kan. Jadi klinik bisnis juga itu kita punya corporate training consultancy yang bisa ngedukung untuk karyawannya. Jadi kita banyak training kemarin udah sama beberapa brand-brand besar juga tuh, itu ya nanti yang ngajar di sini harapannya lebih banyak dari member-member gitu loh. Dan ini peluang buat mereka juga untuk ngelatih public speaking dan sebagainya kan. Sama kalau kita berbagi bro, kan brand kita kedengeran. Betul Jadi, banget. Iya, makanya tujuannya kalau misalnya bisa kayak kita ajak teman-teman ini, kayak berapa banyak member-member yang jadi narasumber yang tadi di Kemenkominfo lah, di Kemenpora, di Kemendikbudristek kita. Kalau gini-gini kan diundang sama kampus-kampus, sama perusahaan, sama apa gitu. Kita pokoknya tujuannya untuk ngangkat teman-teman supaya ikut naik lah. Gitu, supaya bisa berkembang. Itu rencana kerja kita ke depannya sih. Kalau detailnya ya teman-teman pengen tahu, gabung aja dulu. Nanti linknya dikasih ya. Kasih dong, taruh di description biar bisa diklik langsung gabung. Siap. Oke bro, core value dari rahasia suksesnya dari tes apa bro? Core value-nya? Sebenarnya udah diceritain sih, itu tuh. Bantu orang lain, benar-benar. Iya. Tapi kita kalau ngomongin bisnis, kan saya bilang fokus bantu orang lain terlebih dahulu nih. Iya. Duitnya, rezekinya bakal datang belakangan. Iya. Tapi kita juga mesti tahu bantunya siapa. Iya, bantu siapa dan seperti apa, gimana bantunya? Karena contoh deh kayak kalau tes sendiri kan kita pengusaha ya ada segmennya nih yang kelas 1, 2, 3 itu yang baru mulai, sama kelas 4, 5, 6 yang mereka tuh udah punya middle level, upper level manajemen. Nah kalau kayak gitu ini ada dua cara ngebantunya gitu. Kita yang di sini kita ada kelas-kelas, ini di sini ada bootcamp. Jadi contohnya seperti itu sih. Dan kita di sini networking mengenalkan mereka tuh jauh lebih intens lagi. Yang tadi yang para member elites tadi itu loh, elites.id kalau mau daftar. Jadi itu tujuannya supaya bisa ya sekali lagi menjawab dari kebutuhan mereka. Kalau kita ngomong contoh yang gede kayak Peter Scherer tadi namanya kesebut kan, dia kan ngebantu supaya menghubungkan warteg-warteg ini kan. Warteg-warteg. Akhirnya jadi chain of. Bantu supply-nya juga kan. Iya, gila, supply itu bahan baku. Iya kan, suatu yang mungkin nggak dilihat orang. Tapi dia udah ngeliat dari. Gila hebat. Itu kayak ojek online-nya. Buat warteg gitu. Iya. Epic banget jadi warteg online. Ya, makanya kayak berapa puluh ribu wartegnya. Dan itu kan. Gue tuh senengnya si Peter nih lagi bantuin salah satu member kita juga yang gue kenalnya karena dia, aku pernah jadi juri di kompetisi bisnis di Untar. Nah dia juara satunya tuh. Dan ini anak dia si Dikon namanya. Dia ngebantu. Yang gue mau kenalin dulu juga nanti. Lu udah pernah denger Clean Sheet belum? Belum. Nah, nanti gue kenalin tuh lu liput. Dia tuh bikin perusahaan cleaning buat ngebantu anak-anak yang putus sekolah dipekerjakan terus bisa lanjut sekolah, bro. Gila, itu masuk Candy kalau nggak salah. Itu bakal bagus banget sih kalau bisa lu liput sih. Keren abis gitu. Dan sekarang gue lagi konekin dia juga sebenarnya kayak ke properti segala macam. Kalau untuk cleaning bisa ya sini. Wih, mantap. Kan kayak gini kan gue banyak itu properti kan. Nah, cleaningnya dari dia supaya bisa nyekolahin, bro. Setuju. Kalau dibilang rate juga kompetitif lah. Iya, boleh, setuju banget. Gue kayak gini jadi yang di kepala sini tuh kayak apa, tes bisa bantu apa, bisa bantu dia gini, ini kesini gitu kan. Ayo. Ya makanya kalau semakin banyak orang-orang yang ngebantuin tes berkembang lebih besar lagi, itu mah udah asik banget itu. Kita resources-nya nggak bisa habis, bro. Iya bener dong, saling bantu, saling dukung kan, kolaborasi jadi wow. Iya, gue nggak nguntungin dari ini, coba ya kan kita punya bisnis sendiri ya. Kalau emang nanti cocok jodoh masuk ke sini ya masuk, gitu kan. Iya, gitu loh, seru. Panjang ya? Panjang banget tapi mantep, nggak apa-apa. Insight-nya mantep, top banget. Semoga bisa manfaat buat teman-teman semua yang nonton. Wah, seru banget. Yang penasaran, ya kalau kita ceritain semua nanti nggak penasaran lagi. Ya kan harus gabung bersama TES, The Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Go bold and beyond tuh. Go bold and beyond. Gitu kode tuh. Kalau The Entrepreneur Society, go bold and beyond. Nah. Boleh, thank you so much ya udah berbagi. Thank you so much. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa lihat di description, bisa join di TES.
Oke, sekali lagi sukses buat tes. Nanti kita Sama-sama, banyak brother. kolaborasi ya, banyak kolaborasi. Siap. Tadi teman-teman tuh nanti kita liput bareng. Boleh Kita banget. angkat yang berdampak dan Yoi. kita bikin teman-teman juga yang nonton di sini nanti semuanya bisa jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan Iya, amin, betul. bagi sesama. Bener. Gitu. Thank you, teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa next episode, saya Ruby Aman. Bye bye. Bye bye. Gobot and Beyond. Gubuk and beyond.